Apa yang khas dari aspek perkembangan sosial emosi peserta didik usia 12 hingga 15 tahun? Intensitas interaksi lebih sering dan dalam dengan teman sebayanya dibandingkan dengan anggota keluarga. Peserta didik di usia ini juga mengalami naik turunnya self-esteem atau harga diri karena merasa semua orang memperhatikannya dan ia memiliki peranan dalam perilaku orang lain. Misalnya ketika temannya tidak membalas pesannya, peserta didik berpikir mungkin temannya marah padanya. Wah, jadi lebih sensitif ya. Untuk memahami lebih lanjut perilaku dalam aspek perkembangan sosial dan emosinya, mari kita lihat ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri perkembangan sosial emosi remaja 12 hingga 15 tahun? Suasana hati yang berubah-ubah atau mood swing karena perkembangan otak dan perubahan hormonal. Sejenak ceria dan tertawa-tawa, sekejap kemudian nampak diam dan murung. Tentu membuat kita sebagai pendidik kalau tidak paham jadi bingung. Dan hal yang sama juga kerap kali dicurhatkan oleh para wali murid. Sering mempertanyakan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pendidik atau sekolah. Karena merasa diperlakukan tidak adil, padahal sebetulnya tidak demikian. Memiliki keinginan yang kuat untuk diterima oleh teman dengan mengubah gaya berpakaian, selera musik, dan hobi. Wah, jadi ingat masa muda dulu ya ibu bapak. Hal ini dialami oleh remaja di generasi manapun. Tertarik dan memiliki perasaan ingin dekat dengan lawan jenis. Sudah mulai terlihat lagi mereka berdekatan meski beda gender. Dibandingkan periode sebelumnya lebih senang bermain dengan gender yang sama. Kesadaran diri meningkat dan peka terhadap kritik. Biasanya lebih mudah kesal saat apa yang dilakukannya dipertanyakan. Jadi ekstra menantang buat kita ibu bapak, terutama bagian mereka senang mengkritik tapi tidak senang saat dikritik. Penting sekali bagi kita untuk bisa mengelola emosi saat berhadapan dengan mereka. Dan tentunya semakin tenang kita, semakin mudah juga untuk merespon mereka dengan tepat. Selalu ada tantangan perkembangan di setiap aspek dan fase kehidupan. Mungkin masa remaja ini adalah termasuk yang tantangannya paling besar. Mari kita lihat beberapa cerita berikut ini. Seorang pendidik bercerita bahwa peserta didiknya memiliki kecemasan yang tinggi dalam menjalankan rutinitas hariannya. Terutama semakin terasa sejak menginjak di kelas 9 yang sebentar lagi akan bersiap untuk masuk ke jenjang SMA. Sudah dikomunikasikan juga ke konselor sekolah. Bagaimana melihat situasi ini? Kecemasan, stres, dan isu kesehatan mental lainnya mungkin dialami peserta didik usia ini karena tekanan pergaulan dan tantangan pembelajaran yang semakin tinggi. Mereka membutuhkan interaksi positif sehari-hari agar dapat mengatasi masalah dirinya yang biasanya sudah lebih banyak dipendam sendiri dibanding di periode usia sebelumnya, sehingga membutuhkan ruang yang nyaman dan aman untuk bisa mengatasinya. Komunikasikan dengan orang tua apabila kita melihat ada perilaku yang tidak wajar pada peserta didik, sehingga dapat ditangani lebih awal atau lebih cepat. Tantangan lainnya adalah tekanan dalam pertemanan. Seorang peserta didik curhat dalam sebuah kesempatan bahwa ia ingin pindah ke sekolah lain karena merasa sudah tidak lagi diterima dalam lingkungan pertemanan terdekatnya. Di awal masa SMP baik-baik saja, tapi di tengah masa SMP semakin berat tekanannya. Sesuai dengan ciri khasnya, yaitu interaksi peserta didik yang semakin intens dengan teman-temannya, juga rentan pada perbedaan pendapat dan nilai-nilai yang diyakininya, sehingga memicu konflik. Selain itu, intensitas ini juga membuat peserta didik terjerumus pada perilaku yang dapat membahayakan dirinya, seperti merokok, seks bebas, dan menggunakan narkoba. Terutama jika sejak awal tidak punya pegangan yang kuat tentang batasan yang sehat dalam pertemanan
sehingga kesulitan untuk menolak ajakan dari teman atau lingkaran pergaulannya. Diskusikan hal-hal seperti ini dengan cara yang tepat, seperti menggunakan media film atau cerita sebagai pemantik percakapan. Karena cara-cara yang sifatnya menggurui hanya akan menjauhkan peserta didik dari kita sebagai pendidik. Padahal saat mereka nyaman dan terbuka pada kita, akan lebih mudah bagi mereka untuk menangkap tujuan dari apa yang kita sampaikan. Bagaimana agar aspek sosial emosi di periode ini dapat berkembang dengan baik? Dukungan apa yang bisa para pendidik berikan? 1. Membangun hubungan hangat dan melakukan kegiatan menyenangkan bersama peserta didik agar peserta didik lebih terbuka. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan dan tentu saja tidak bisa instan. Perlu kuantitas dan kualitas waktu kebersamaan yang cukup untuk bisa meraih kepercayaan peserta didik. 2. Membantu peserta didik memahami dan mengelola emosinya, seperti mood swing dengan strategi menenangkan diri, seperti bernafas dalam saat merasakan gejolak emosi yang kurang nyaman, bercerita dengan orang yang bisa dipercaya, menuliskan apa yang dirasakan, mendengarkan musik atau kegiatan yang disuka, melakukan meditasi, dan sebagainya. 3. Mengenal dengan siapa dan di mana peserta didik biasa bergaul. Tidak perlu sampai menguntit kemana mereka pergi ya, tapi cukup tahu apa yang menjadi kebiasaan mereka. Hal ini bisa didapat dari percakapan sehari-hari. 4. Menjadi teman berdiskusi ketika peserta didik mempertanyakan kebijakan atau peraturan yang ada. Membuka ruang diskusi tentu tidak membuat pekerjaan pendidik lebih mudah karena yang satu arah lebih sederhana, tapi biasanya manfaatnya hanya jangka pendek. Kebijakan dan peraturan yang ada akan lebih bertahan lama jika poin-poinnya adalah hasil kesepakatan bersama. 5. Mengajak peserta didik ngobrol tentang ketertarikan pada lawan jenis. Mengapa terjadi dan bagaimana menyikapinya. Perasaan adalah hal yang sangat kompleks hingga dewasa pun kita terus berproses untuk mencernanya. Hindari membahas topik ini sampai terjun terlalu dalam karena peserta didik akan membangun benteng yang tinggi. Tapi juga jangan sama sekali tidak dibahas agar peserta didik paham bahwa kita juga bisa memahami apa yang mereka rasakan. 6. Melontarkan kritik dengan cara yang tepat. Seperti apa cara yang tepat? Yaitu tidak di depan orang lain. Fokus pada perilaku, menunggu momen yang tepat. Kita semua pernah remaja dan kita semua melaluinya dengan dinamika yang berbeda-beda. Terutama karena kita hidup dalam generasi yang berbeda. Apa yang dulu berhasil belum tentu sekarang berhasil. Apa yang tepat untuk generasi remaja sekarang? Mari terus belajar. Jadi, apa yang akan dipraktikkan di kelas besok?